Bagi para pecinta fotografi, Kepulauan Faroe adalah surga mereka. Bagaimana tidak, salah satu desa di kepulauan ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Kepulauan ini terdiri dari 18 pulau baru dan pulau vulkanis yang terdampar di Samudra Atlantik Utara, terletak 320 km utara barat laut Skotlandia atau sekitar 580 km dari Norwegia, serta 430 km dari Islandia. Wilayah tersebut merupakan salah satu dari 3 negara konstituen. Pulau-pulau tersebut memiliki luas total sekitar 1.400 km persegi, dengan populasi pada Juni tahun 2022 sekitar 54.000 jiwa. Letak geografis Kepulauan Faroe membuat cuaca di wilayah ini dapat berubah dalam sekejap. Matahari dapat bersinar, namun sesaat kemudian bertiup angin kencang, lalu mendung, kemudian gerimis, bahkan hujan salju. Kepulauan Faroe banyak dihiasi pegunungan yang puncaknya berselimut salju, padang rumput yang luas, tempat para domba merumput, air terjun yang cantik, serta pedesaan dengan rumah-rumah penduduk berwarna-warni. Kepulauan ini juga dihuni oleh kawanan burung pavin, jenis burung laut pelagis yang memiliki pola bulu hitam putih yang biasanya bersarang di puncak-puncak tebing. Salah satu tempat yang sangat menarik di Kepulauan Faroe yaitu Gásadalur, sebuah desa yang dapat dikategorikan sebagai salah satu desa paling terpencil di dunia. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan, berada persis di tepi tebing yang tingginya dengan posisi menghadap langsung ke arah Samudra Atlantik, menjadikan desa kecil yang berlokasi di barat Pulau Pagar Kepulauan Faroe Denmark ini tidak memiliki jalur penghubung dengan desa lain. Sebelum tahun 2004, hanya terdapat 2 cara untuk sampai ke desa Gásadalur selain menggunakan helikopter, yaitu dengan mendaki pegunungan yang mengelilingi pemukiman yang menjulang setinggi lebih dari 400 meter, kemudian melakukan perjalanan cukup jauh ke arah desa. Pilihan lainnya bagi mereka yang cukup berani adalah dengan menaiki permukaan tebing melalui kapal manapun yang berani mendekat ke area perairan yang dipenuhi dengan bebatuan curam. Karena kondisinya yang terisolasi, populasi Gásadalur menjadi turun secara drastis, meskipun terdapat sejumlah ladang yang sangat bagus. Pada tahun 2002, hanya terdapat 16 orang yang tinggal di desa ini. Lalu pada tahun 2012, Gásadalur hanya memiliki 18 populasi. Dan di tahun 2020, jumlah tersebut semakin menurun menjadi 11 populasi. Namun beruntungnya, pada tahun 2004, sebuah terowongan melewati gunung sepanjang 4,9 km berhasil dibangun untuk mempermudah para penduduk bepergian ke desa lain. Desa Gásadalur yang seolah terselip di antara ladang hijau dan pegunungan yang menjulang tinggi di semua sisi memiliki banyak pemandangan yang menakjubkan. Ada begitu banyak domba yang mendiami wilayah ini, sehingga Kepulauan Faroe telah dikenal luas sebagai Pulau Domba dalam dialek lokal. Namun di antara semua pemandangan
yang sangat mengagumkan itu, terdapat satu daya tarik utama, yaitu air terjun spektakuler bernama Mullah Fossur yang mengalir langsung ke Samudra Atlantik. Berbeda dengan desa Gasadalur, salah satu kota di Cina menyuguhkan pemandangan yang unik dan mengagumkan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kota ini juga dikenal sebagai kota metropolitan yang paling sempit di dunia. Hal ini seolah bertentangan dengan fakta bahwa Cina adalah negara terluas ketiga di dunia. Kota sempit bernama Yanjin ini dibangun di sepanjang tepi sungai Nancy, di antara pegunungan terjal yang terletak di bagian timur laut Provinsi Yunnan. Bentangan tanah yang terjepit di antara perairan sungai dan pegunungan terjal di kedua sisi tampak tidak cocok untuk dijadikan sebuah kota yang ditinggali sekitar 450.000 penduduk. Meski demikian, hal itulah yang justru membuat kota Yanjin tampak begitu istimewa. Mereka yang pernah berkunjung ke kota ini mengatakan bahwa kota Yanjin bahkan lebih cocok untuk muncul di film fantasi dibandingkan menjadi sebuah kota modern di dalam dunia nyata. Seperti pemukiman Cina pada umumnya, mayoritas penduduk kota Yanjin tinggal di sebuah bangunan apartemen. Namun demikian, karena tanah adalah komoditas yang sangat berharga di kota ini, banyak bangunan apartemen yang terletak tepat di tepi sungai dibangun menggunakan pilar seperti panggung untuk melindungi dari banjir jika permukaan air sungai sedang naik. Pemukiman ini hanya memiliki lebar 30 meter pada titik tersempitnya dan lebar lebih dari 300 meter pada titik terluasnya. Pada kedua sisi sungai terdapat jalan raya utama yang membentang beberapa kilometer. Namun sayangnya, dengan kondisi lahan yang terpisah oleh sungai, hanya terdapat satu jembatan untuk menghubungkan satu sisi sungai dengan sisi yang lain. Rekaman drone mengenai kota Yanjin yang kemudian viral di berbagai media sosial selama bertahun-tahun membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai alasan orang-orang yang bersedia tinggal di kota sempit dan beresiko terkena banjir ini. Tetapi kenyataannya, daerah Yanjin telah dihuni selama ratusan tahun, di mana banyak penduduk setempat yang tidak berpikir untuk pindah dan tinggal di kota lain. Namun sayangnya, meski tampak menakjubkan, infrastruktur kota Yanjin telah menghambat perkembangan ekonomi daerahnya. Hal tersebut karena adanya pegunungan yang mengelilingi di semua sisi dan hanya terdapat satu jalan utama untuk melewati kota, sehingga kota ini dianggap tidak dapat diakses oleh banyak orang.